Ini kami Ya segera, Pak, terima kasih. ya baik, ya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kenal, Waalaikumsalam salam warahmatullahi berkah. wabarakatuh. Berkah, ini kami dari Harmoni malam ini akan menyelenggarakan webinar tentang short video for social media. Nah, sebelum kita mengenalkan apa ya, mengenalkan narasumber kita, nih mohon izin kita akan sedikit menyampaikan sebetulnya apa sih harmoni itu. Nah, ini kan ini tentunya ini bolak-balik juga kami sampaikan bahwa harmoni itu sebentar saya mohon izin untuk share screen. Ya, baik. Ya, ya mudah-mudahan bisa sudah kelihatan. Nah, ini di harmoni ini adalah kira-kira semacam ini. Kami adalah sekumpulan orang-orang atau mungkin komunitas ya berawal dari komunitas yang alhamdulillah kita sudah berjalan setahun lebih sedikit sih, yang tentunya kita sudah menemukan pola untuk mengembangkan dunia kreatif. Nah, ini kan di sini adalah apa ya kami. Nah, ini kami membuat aktivitas ini yang tentunya juga bisa uh, kita kembangkan ke banyak masyarakat nih ya. Ini lewat aja ya kira-kira semacam ini. Nah, kemudian ini di yang sebelah kanan itu yang nantinya kita akan terus apa ya gaungkan atau kita berikan pelatihan atau webinar dulu ya berawal dari webinar ini ada kreatif AI, UI, UX, infografik design, kemudian video konten, motion graphic, content writer, interactive design, presenter design, creative branding, visual identity, company, mobile design sampai packaging design. Dan ini kita masih terus nambah. Di antaranya kayaknya di antaranya itu public speaking dan masih banyak lagi. Nah, di Harmoni sendiri ini kami bukan hanya sekedar sekedar menuliskan semacam kita coba satu misalnya tentang infografik desain. Ya, kami bukan hanya sekedar judul aja, tapi kira-kira apa saja yang nanti akan dipelajari. Kami sudah punya schedule-nya. Schedule-nya kami sudah punya apa aja dipelajari. Ini di setiap eh, bidang yang kami punya. Kemudian ini training schedule, ini adalah apa ya biasanya kita kerjasama dengan berbagai kampus, company, kemudian lembaga pendidikan itu kita juga kerjasama. Nah, alhamdulillah pula ini adalah klien kami, klien apa ya di samping juga yang negeri juga swasta juga ada. Nah, ini kok BUMN juga ada, NGO ini klien kami. Ini yang penyelenggaranya ada di ini yang sudah kita lakukan. Nah, terus yang lain lagi adalah alhamdulillah ini nanti ditunggu saja, sabar menanti bahwa ini talent-talent kami yang tentunya juga memang sudah satu di talent agency, yang keduanya juga sudah banyak melanglang buana di dunia training, di dunia praktisi. Nah, ini kan talent-talent kami dan terus nambah, ini juga salah satunya juga udah go internasional dan memang bergerak di internasional. Nah, ini ini yang 01 ini sebenarnya yang kosong bukan satu sih. Nanti yang kosong sebetulnya 10 ya. Tinggal 10 ini kira-kira teman-teman yang akan mengisinya. Kira-kira semacam ini. Nah, kelihatan satu sih. Tapi aslinya kalau di scroll yang kosong banyak. Dan teman-teman kita harap next menjadi trainer. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, ini yang kedua, trainer by experience. Yang kedua itulah kami mengembangkan creative project. Creative project itu adalah ini klien kami yang berbeda lagi dan yang kita kembangkan dunia animasi, dunia apa ya, iklan, dunia terutama yang lagi ngehip tuh dunia animasi ya. Ini kami yang mengerjakan dan sebetulnya ini sebagian kecil dari yang kami kerjakan di dunia animasi dan inilah yang sebetulnya menjadi apa ya, menjadi mahma kami untuk kita bisa mengembangkan ini ke banyak di masyarakat berbagai segmen. Terus yang ketiga ini adalah creative partnership. Nah, creative partnership ini adalah sebetulnya kerjasama kami dengan perguruan tinggi ini. Ini ya, insya Allah kita akan terus nambah, termasuk di negeri kita sudah nambah. Di sana kami ingin apa mengajak.
baik di sekolah ya atau kampus. Kampus itu kan nggak boleh cari uang ya, nggak bisa, nggak boleh dan nggak bisa cari uang. Maka kami mensupport dari divisi bisnis. Divisi bisnis tersebutlah yang nanti akan kita bantu mengenai manajemen, mengenai trainernya seperti apa. Kami akan bantu men-TOT-kan, training of trainer. Nah, kira-kira gitu. Ini kan tentunya juga juga bisa bisa apa ya, menjadi lahan bagus ya. Memang pada dasarnya salah satu aktivitas yang sebetulnya tidak boleh kita tinggalkan itu adalah guru, dan kami akan menggawangi teman-teman nanti akan ke arah sana. Wah, saya udah pensiun, nggak ada hubungannya. Menjadi guru itu nggak ada hubungannya dengan pensiun atau enggak. Saya kayaknya nggak bakat, perkara bakat atau enggak bukan urusan Anda. Urusan kami adalah membantu Anda, membantu teman-teman ini agar bisa menjadi personal yang bisa caring terhadap keilmuan, kira-kira semacam itu. Nah, ini dan di sini kami juga apa ya, di webinar ini coba kita cek kembali di setiap minggu ini. Nah, ini kan tentunya webinar yang terus akan kita gaungkan eh, melalui IG atau mungkin melalui apa ya, melalui informasi apapun yang tentunya juga akan kita share. Baik, ini dari kami, kemudian kita akan coba untuk apa ya, mengenalkan channel kami. Selamat malam Pak Satya, boleh Pak, boleh Mas. Nah, kira-kira semacam itu. Mohon izin, kita akan men-share men-share ininya apa, portfolio beliau. Selamat malam Pak Satya. Selamat malam Pak Jazrul. Nah, mohon izin untuk mengenalkan sedikit, sedikit ya, sedikit aja berlembar-lembar Iya Pak, portfolio. Nah, nih beliau ini banyak adalah banget. ya baik, beliau ini adalah satunya pastinya adalah bergerak di dunia praktisi ya. Tapi meskipun demikian, beliau ini adalah salah satu apa ya, salah satu orang yang concern di dunia edukasi. Sehingga beliau ngajar di beberapa kampus ya, kampus besar. Kemudian ini adalah beliau sudah kalau di dunia praktisi beliau di Hutan apa Hilton juga pernah. Kemudian beliau ini adalah juga di berbagai apa ya, organisasi yang tentunya juga butuh kreatif beliau ini, beliau sangat sangat concern. Berbagai PT ini juga beliau sudah menanganin mengenai apa ya, mengenai kreatifnya. Misalnya nih, ini website yang beliau sudah tanganin. Ini termasuk ini klien-klien beliau yang tentunya juga juga apa ya, pengalaman beliau sangatlah sangat apa ya, sangat aplikatif di dunia industri, kira-kira semacam itu. Nah, ini adalah tools yang beliau kuasai. Ya, experience-nya juga beliau banyak ya, banyak di berbagai perusahaan, berbagai apa ya, training juga beliau lakukan. Nah, termasuk ya beliau ini di kampus ini beliau memang sudah asik lah beliau di sana. Termasuk ini ya, termasuk apa ya, termasuk di berbagai lembaga edukasi. Termasuk beliau sudah menangani di apa, di proyek di Singapura juga sudah, riset-riset juga beliau lakukan. Kemudian seminar training ini kayaknya sudah menjadi passion beliau. Ini saya agak percepat. Pertimbangannya kalau kita bacakan tuh kayaknya bisa sampai subuh dan beliau nggak punya waktu untuk menyampaikan webinarnya. Nah, ya kira-kira semacam itu. Nah, ini beliau yang tipografi yang menjadi concern beliau. Nah, saya izinkan itu kembali. Ya, baik, ini untuk selanjutnya, ya ini dari kami ada namanya Pak Adi yang menanganin Harmoni Jaya. Selamat malam Pak Adi. Beliau, Selamat malam Pak Jendro, maaf tadi ulang layar aja dulu. Ya. ya beliau Kan Mas, suka suka ngumpet di belakang layar, mengurusin segalanya aja. Wah, luar ngejalan biasa. aja dulu Pak Jendro, ngejalan dulu tadi. Ya, baik. Nah, demikian yang kita sampaikan di awal dari Pak Satya sebelum beliau menyampaikan materi. Nanti mekanismenya adalah selama Pak Satya nanti menyampaikan materi, nanti di tengah-tengah itu ada tanya jawab, boleh boleh melalui chat. Kemudian nanti di akhir, menjelang akhir kami akan berikan soal, ya nggak sulit sih, yang ringan-ringan aja.
nanti akan dikirimkan ke kami dan kami akan berikan kembalikan lagi dalam bentuk apa sertifikat, kira-kira semacam itu. Sehingga meskipun gratis, kami tentu juga ingin ada effort dari teman-teman bagaimana bisa menangkap apa yang diberikan Pak Satya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami terus menampung karya-karya peserta webinar ini untuk kita selalu dokumentasikan dan seleksi. Bisa jadi dengan karya yang dikumpulkan ini justru akan menjadi bagian dari tim kita, tim Harmoni. Kira-kira semacam itu. Ya demikian di pembuka. Mohon monggo Pak Satya bisa langsung di on kan dimulai. Terima kasih. Ya, monggo Pak Satya. Terima kasih Pak Jendro. Baik, kita langsung mulai aja ya. Eh, ya, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Satya Yuda. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan malam ini di webinar kali ini ya. Dan ya mungkin sebelum mulai, saya tadi ada lihat Pak Julianto ya, teman saya, dosen saya juga, senior saya juga. Selamat malam, ingin menyapa Pak Julianto nih. Selamat malam Pak Jul. Ya, dan juga selamat malam tentunya buat teman-teman semuanya yang udah hadir ya. Terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan malam ini. Baik, saya langsung share screen aja ya. Monggo Pak Satya. Sebentar. Screen. Oke, udah kelihatan screen saya? Ya, sudah. Ya, sudah. Udah kelihatan ya? Ya. Baik, saya tes sedikit, suara saya udah kedengeran jelas ya? Oh, aman. Jelas ya? Aman. Aman ya? Silakan. Sip. Oke, baik Bapak Ibu, eh, kita mulai aja. Kali ini, kali ini saya akan memberikan materi mengenai short video ya untuk sosial media. Nah, materi kali ini adalah mengenai short video for social media ya. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah familiar ya dengan sosial media yang berbentuk video gitu. Kita kan setiap hari pakai sosial media gitu. Instagram, Facebook, itu TikTok. Kita pakai medianya udah bukan teks lagi ya. Kalau sekarang ini udah beralih ke video gitu. Mungkin kalau 2 3 tahun atau 10 tahun yang lalu mungkin kita masih pakai Twitter gitu. Tapi sekarang ini udah zamannya beralih ke video gitu. Karena video itu lebih cepat ditangkapnya dan lebih menarik gitu. Kita bisa masukin nggak hanya video, tapi kita bisa masukin teks juga, kita bisa masukin animasi dan lain-lain. Baik, mungkin beberapa ada yang kenal dengan ini ya. Ini influencer-influencer yang sering kita lihat gitu di YouTube atau di Instagram atau di TikTok gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu punya beberapa favorit gitu ya kalau di Instagramnya muncul beberapa kan kalau di Instagram feed tuh di Instagram Story pasti sering muncul gitu. Tergantung kita sering bukanya apa ya. Biasanya kan suka muncul gitu. Atau di YouTube juga sama gitu. Atau ini mungkin ada yang pernah lihat ini YouTuber Amerika Casey Neistat. Ini ini YouTuber Amerika yang termasuk favorit ya.
yang subscribernya udah 12,5 juta sekarang ini. Oh, 12,6 kalau nggak salah. Ya, ini saya juga masih suka nonton dia gitu ya. Yang paling banyak sih masih Mister Beast ya. Ini yang ini nih, gambar ini. Tapi saya kurang begitu suka kontennya. Saya lebih suka kontennya ini, si Casey ini ya gitu. Oke, ini contoh-contoh beberapa influencer atau YouTuber yang udah terkenal ya, yang followernya udah jutaan gitu. Selain di YouTube, dia juga di Instagram juga. Kalau nggak salah di Instagram followernya udah 3 juta ya, si ini Casey Neistat. Oke, nah sekarang langsung aja kita ke definisinya dulu ya. What is short video? Jadi sebenarnya yang dimaksud short video itu adalah ya short video itu adalah ya cuman happy happy aja gitu ya. Jadi hanya shoot and fun and that's it. Jadi di sini nggak ada teori-teori yang gimana gitu, teori-teori yang nggak ada sama sekali. Jadi hanya benar-benar kita shoot yang kita suka dan ya kita posting gitu. Nah, yang kita butuhin kalau kita bikin short video itu nggak harus punya peralatan yang mahal ya. Kita bisa cuma pakai handphone, kamera handphone kita, dan yang penting ada internet dan kita perlu ide. Ya, tiga ini aja yang kita butuhin untuk eh, membuat short video ya atau eh, apa namanya membuat short video ini. Jadi nggak perlu alat-alat yang mahal-mahal ya. Sekarang kamera handphone kan juga udah bagus gitu, udah layak lah untuk dibikin video buat standar YouTube, udah bisa ya. Saya juga bikin sampai ratusan video hanya dengan pakai handphone saya aja gitu. Dan hasilnya ketika ditonton di TV itu udah bagus, udah cukup tajam ya. Nggak ada nggak ada pixelate, udah bagus lah pokoknya. Udah full HD, udah HD, nggak ada masalah. Jadi untuk sekarang kamera handphone itu bisa diandelin karena harganya murah dan terjangkau. Oke, nah selain itu juga kita harus kenalin dulu macam-macam short video yang ada saat ini ya. Seperti di Instagram Reels itu ada pilihannya, ada durasi 15 detik, ya, 30 detik, 60 detik, dan 90 detik. Ya, ini saya rasa Bapak Ibu udah cukup familiar ya dengan Instagram Reels ya. Nah, Reels ini bisa juga kita rekam sebelumnya gitu, kemudian kita kita ekspor di galeri, eh, tinggal kita apa namanya, tinggal di place gitu. Atau bisa juga direkam langsung lewat apps Instagram gitu. Oke, dan ada juga YouTube Shorts. YouTube Shorts itu ada yang 15 durasinya, ada yang 15 detik, 30 detik, dan 60 detik ya, paling lama. Nah, di sini kita bisa masukin lagu, kita bisa masukin musik, yang mana musiknya itu sudah disediakan sama YouTube-nya. Begitu juga di Instagram, yang mana musiknya itu sudah license. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau musiknya itu nanti akan kena copyright ya, jadi aman. Dan yang ketiga ada TikTok. Ada TikTok itu juga sama durasinya, ada 15, ada 30, dan ada 60 detik ya. Oke, ini jenis-jenis short video yang ada ya. Nah, kita mulai dulu dari alat ya. Tadi saya udah jelaskan juga alat itu memang nggak perlu mahal ya. Bisa pakai kamera handphone. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih profesional, mau lebih tampilannya yang lebih lebih tajam atau dapat eh, apa teksturnya, gambarnya lebih bagus, itu bisa menggunakan kamera yang advance
Nah, ini beberapa jenis equipment yang bisa digunakan ya untuk mulai dari pemula sampai juga profesional. Yang pertama adalah kamera DSLR. Ini sebenarnya nggak harus ini sih, ini gambarnya aja ya. Gambarnya ini kamera yang paling mahal. Tapi nggak harus ini, kameranya bisa DSLR apa aja. Kemudian ada kamera mirrorless. Nah, mirrorless ini lebih kecil, lebih compact, enak dibawa-bawa ya, dan nggak berat juga. Tapi sekarang juga ya udah lumayan banyak sih. Kalau dipakein lensa yang macam-macam, lensa yang panjang ya pasti dia jadi berat juga gitu. Tapi pertimbangannya adalah kualitas gambar ya. Kalau kita pakai kamera HP kan terbatas ya, gambarnya nggak bisa apa namanya depth of field gitu, nggak bisa belakangnya blur gitu. Nah jadi pakai ini bisa gitu. Kalau pakai handphone aja kan terbatas ya. Wide angle-nya juga ya bawaan settingan handphone. Tapi kalau pakai ini kita bisa mainin macam-macam gitu. Kreasinya lebih lebih bisa lebih bebas ya. Terus ada point and shoot kamera ini untuk yang males bawa gede-gede, tinggal dikantongin aja. Ini juga gambarnya udah cukup bagus ya. Kalau untuk bikin video aja sih, kayaknya ini udah cukup bagus di atas handphone lah ya, di atas iPhone lah kalau kita bilang gitu. Dan dia bentuknya kamera lagi, bukan bukan handphone gitu. Terus action cam ini juga kecil, kecil dan gampang dibawa-bawa. Ini tahan air, nggak perlu khawatir jatuh. GoPro ini bisa dipakai kemana aja, bahkan bisa pakai olahraga ekstrim kayak sepeda, running, eh, diving dan lain-lain ya. Karena tahan air juga dan kualitas gambarnya juga bagus ya, sangat bagus malah. Oke. Dan yang terakhir adalah ini smartphone yang paling banyak digunain saat ini. Masuk saya juga pakai pakai handphone ya. Saya selalu pakai handphone saya nih, handphone lama, tapi bisa diandelin kameranya lumayan. Ngerekam selalu pakai Full HD, nggak ada masalah. Terus bikin konten di YouTube, di setel di TV, Full HD nggak ada masalah. Apalagi iPhone ya, saya rasa sih iPhone nggak ada masalah. Sebenarnya kamera apa aja sih yang nggak harus iPhone ya, yang penting dia bisa ngerekam HD atau Full HD gitu. Frame rate-nya nah udah 60 fps, frame per second udah nggak masalah. Terus ada dual cam, ini banyak yang digunain sekarang untuk beberapa shot aerial fotografi, misalnya untuk uh, misalnya kita nge-shot jalanan gitu, jalanan macet atau suasana dari atas gedung gitu ya, suasana kota atau antar-antar gedung nih bisa pakai drone. Sekarang udah banyak. Atau biasanya dipakai untuk kayak konten misalnya eh kalau pernah lihat tuh eh apa drift mobil ya, mobil drifting gitu, ngedrift ngedrift gitu ya, mobil. Itu biasanya pakai shotnya pakai drone ini. Jadi drone ini ngikutin mobilnya gitu kan. Ya banyak lah bisa dipakai untuk macam-macam shot ya. Di sini ada 360 cam. Perbedaannya ini dengan GoPro ini hampir sama ya, ukurannya dengan GoPro tadi kecil juga. Tapi dia bisa bikin image-nya itu lebih angle-nya lebih ekstrim ya. Wide angle-nya lebih ekstrim, bisa fish eye dan dia bisa 360. Kalau mungkin belum tahu 360 itu kalau kita buka Google Maps itu kita klik di satu tempat kan kita ada view 360 view ya. Nah, itu dia bisa bikin kayak gitu tuh. Dia bisa muter, dia bisa ngelihat segala angle. Bisa segala angle pokoknya. Nah, ini bisa pakai kamera ini bikinnya. Oke, perlengkapan lainnya yang dibutuhin biasanya tripod ya. Ini tripod yang profesional yang untuk kamera besar, tapi juga ada tripod yang kecil untuk handphone juga ada sekarang udah banyak ya. Terus bisa pakai gimbal juga. Tadi kalau misalnya pakai DSLR bisa pakai di gimbal. Fungsinya gimbal itu untuk menstabilkan gambar. Jadi gambar itu waktu kita shoot dia nggak goyang-goyang ya, stabil gitu kan. Dia halus pergerakannya. Kalau misalnya kita nggak pakai gimbal, kita ngandelin
stabilizer yang ada di handphone atau yang di kamera itu biasanya pasti masih ada goyangnya gitu. Jadi gambarnya bergetar gitu. Nah, kalau pakai gimbal, ini dia benar-benar halus ya, benar-benar halus banget, smooth banget transisinya tuh benar-benar halus. Jadi nggak ada kayak goyangan sedikit pun ya. Itu fungsinya gimbal. Ini sering banyak digunain, banyak dipakai ya, tongsis tripod, two in one. Jadi dia bisa sebagai tripod juga. Kalau misalnya jalan-jalan, nggak harus minta orang fotoin gitu ya. Foto dong, tolong mas, mas, tolong fotoin dong gitu. Nggak usah gitu. Ini tinggal taruh aja jadi tripod, terus bisa di remote juga atau kita bisa pakai self timer. Oke, nah jadi yang paling penting adalah kita mulai dulu aja. Nggak usah mikirin beli alat yang mahal, nungguin nabung dulu 10 juta, 20 juta, 7 juta, 5 juta Eh, buat beli kamera DSLR. ini belajar Itu karape. kita langsung mulai aja pakai handphone kita. Jadi handphone sekarang ini adalah alat yang udah paling paling enak, paling gampang, paling praktis. Karena handphone sekarang rata-rata kameranya udah bagus, udah bisa ngerekam video Full HD dan HD dengan 60 fps. Nah, nanti saya akan jelasin apa itu 60 fps di slide berikutnya ya. Oke, ini fps ini yang di 1080 itu adalah ukuran Full HD ya. Jadi Full HD itu adalah jumlah resolusi ketajaman gambar. Jadi kalau misalnya ini kita ambil contoh di TV ya, TV sekarang tuh kan minimal itu udah Full HD. Nah, Full HD itu tampilannya dia bisa menampilkan dengan screen yang lebih besar, tapi kualitas gambar yang tidak pecah gitu. Nah, kemudian juga TV kan makin lama makin canggih, ada 4K dan seterusnya. Nah, ini sekarang ini Full HD 1080p ini adalah standar yang sangat standar untuk bikin video ya. Nah, kemudian ada frame per second atau FPS. Kita singkat tuh FPS atau frame per second. Nah, frame per second ini adalah apa namanya? eh, Kalau kita zaman dulu tuh ya kan TV zaman dulu tuh kan jadi kayak kumpulan gambar gitu. Kalau di flip gitu dia ada gambarnya jalan gitu cepet, 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 cepet gitu. Nah, itu ada kalau TV zaman dulu tuh kan ada 24 frame. Artinya tuh ada 24 gambar yang disusun barengan terus dia jadi di flip dia jadi gerak gitu kan. Nah, itu namanya frame per second. Frame per second. Nah, sekarang ini untuk frame per second yang halus itu adalah di 60 ya. Atau di minimalnya di 30. Udah nggak pakai lagi di 24 itu udah nggak pakai. Minimal itu udah 30 frame per second atau 60 frame per second. Nah, untuk kamera handphone sekarang rata-rata sudah bisa syuting sampai 60 frame per second gitu. Minimalnya sih dia 30 frame per second biasanya sekarang kamera-kamera handphone yang sekarang ya. Kamera videonya ya. Minimumnya ya 30 frame per second. Nah, kalau misalnya kita nanti kan kita bikin video ini kita pasti ngedit ya, diedit gitu. Ngeditnya nggak usah pakai handphone juga bisa. Kita bisa pakai sorry, nggak usah pakai PC. Kalau emang nggak ada PC, kita bisa pakai handphone kita juga. Nah, sekarang banyak program editing video yang berbayar atau yang gratisan seperti KineMaster, ada Filmora Go, ada CapCut gitu. Ya, tampilannya kurang lebih begini nih. Nah, kayak saya sendiri di handphone saya pakainya KineMaster, itu berbayar, berbayar per tahun ya. Per tahunnya sih berapa gitu? Eh Kalau nggak salah 260.000 per tahun gitu. Jadi kita nggak ada iklan, udah tinggal pakai aja, ngedit dan ya saya bikin konten sampai ratusan video, saya ngedit pakai handphone itu nggak ada masalah, pakai KineMaster. Terus udah disediain segala macam lagi, ada template, ada musik dan lain-lain ya. Nah, pokoknya bebas kita bisa pakai apa aja, mau gratisan oke, mau berbayar juga oke. Oke,
Nah, dengan modal itu aja kita udah bisa nih sebenarnya bikin video. Mau bikin video YouTube, mau bikin Reels, mau bikin video apa aja pokoknya. Dokumenter, bebas. Ya, kita ambil contoh misalnya bikin konten buat YouTube gitu. Udah bisa kayak gini. Kita nggak perlu lagi eh apa namanya? Install di laptop atau ya kalau ada laptop bagus gitu. Tapi dengan ini aja udah cukup gitu. Oke, nah sebelum kita mulai ke pembahasan ini, harus kita ngerti juga nih lens teori ya. Jadi dalam pengambilan gambar itu tetap kita nggak bisa lepas yang namanya dari lensa gitu. Dan teori-teori ini juga tentunya ada di dalam standar sinematografi itu. Kita nggak boleh tutup mata dengan ini karena yang namanya kita ngambil gambar dengan video, ngambil gambar video itu pasti kita nggak lepas dari teori ini. Yang pertama itu adalah depth of field ya, kita harus tahu di istilah ini sih sudah familiar di fotografi yang backgroundnya blur gitu, orangnya jelas gitu, objeknya jelas. Nah, itu adalah depth of field. Efek seperti ini juga ya sudah bisa ada di handphone juga. Pakai handphone juga ada tuh ya. Nah, pakai tapi artificial ya. Depth of field-nya bukan depth of field beneran. Kalau mau yang depth of field beneran ya harus pakai DSLR gitu. Nah, ya itu salah satu keterbatasannya kamera handphone. Oke, terus ini ada wide angle lens. Nah, ini juga sudah ada nih di kamera handphone sekarang. Bahkan rata-rata kamera handphone sekarang udah ultra wide angle, udah super wide angle ya. Jadi, iya, udah semakin gampang lah. Walaupun sebenarnya itu bukan wide angle beneran, tapi itu wide angle software. Tapi ya kalau dilihat sekarang ini kualitasnya kita lihat di misalnya kita kita setel di TV gitu itu udah nggak bisa kita bedain ya. Ya jelas ada sih bedanya. Tapi kalau sekilas ya masih oke lah untuk bikin bikin video yang durasinya cuman ya 5 menit 10 menit masih oke lah gitu. Kecuali kok buat profesional untuk bikin company profile, video profile gitu ya mungkin nggak ya gitu. Tapi kalau untuk video harian, untuk video YouTube konten saya rasa sih udah cukup pakai wide angle yang bawaan dari handphone aja udah cukup bagus. Oke, ada rule of third ini udah familiar saya rasa di semua kamera udah ada ini gitu tinggal kita bisa tinggal keluarin aja gridnya rule of third-nya udah settingan. Nah ini ngebantu banget ya kalau waktu kita ngambil gambar itu untuk balancing proporsinya supaya bagus gitu. Jadi gambar itu nggak terlalu berat, nggak terlalu condong sebelah gitu. Jadi everything is balance. Nah ini garis ini sangat membantu ya. Ini tinggal dikeluarin aja di settingan handphone ini bisa ada semua ya sekarang ini. Kemudian ada framing ini misalnya kita ngambil gambar nih ya dari dalam mau keluar nih. Situ ada pintu seperti ini kita 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 jalan pelan terus kita keluar gitu. Nah, itu tekniknya framing namanya. Biasanya untuk apa shot-shot yang dramatis ya. Oke, ini ada shot size yang kita biasa pakai ya. Nah, ini istilah-istilah sih sebenarnya. Wide shot atau WS. Wide shot itu ini kita cerita cara ngambil gambarnya dan narasi apa yang kalau dengan cara ini itu bisa tercipta gitu. Nah, kalau kita ngambil gambar dengan wide shot gini, ini biasanya ini kita bicara bukan fotografi ya, tapi eh, video ya, videografi. Nah, kalau kita ngambil dengan shot seperti ini antara dua orang yang berjauhan ini akan memberikan kesan ada interaksi antara dua orang gitu. Dan biasanya dipakai untuk ya narasi film itu cerita. Ada medium shot ini batasnya ya dari atas kepala sampai pinggang ya. Oke. Nah, selain shot-shot tadi juga ada uh, lighting
kita juga harus ngerti lighting ya. Sekarang YouTuber-YouTuber itu biasanya sih udah pada modal-modal tuh, biasanya di studionya udah pakai soft light, ada light box gitu, udah pada modal-modal gitu buat bikin pencahayaannya jadi bagus ya. Nah, ini salah satunya nih ada 3 point lighting. Biasanya kalau mau bikin video konten biasanya kan unboxing atau yang shootnya tuh shotnya benar-benar di studio aja. Ini biasanya kita pakai studio lighting yang biasa dipakai untuk foto bisa juga. Kemudian ada backlight shot seperti ini kalau kita lakukan di video ini bisa memberikan intimacy gitu. Jadi ada unsur kedekatan kalau kita mau shotnya kesannya emang gimana ya, intimacy gitu ya, kedekatan. Nah ini kita bisa pakai gaya kayak begini dengan memanfaatkan cahaya dari belakang backlight. Oke, sedikit saya mungkin kalau boleh saya akan tunjukin contoh ya. Ada sedikit video, eh, video mengenai angle shot. Mungkin videonya nggak lama kok, sebentar kita nonton sedikit aja untuk kita bisa tahu jenis-jenis video shot ya. Oke, udah kelihatan gambarnya? Kelihatan. Kelihatan ya? Yeah. And in this video, we're going to be sharing with you our 12 different camera angles that you want to use to enhance your films and help bring more emotion to your stories. One of the biggest questions I get asked is which camera angle should I use and when? So we're looking to answer that question today. But first, let's answer the why. Why are camera angles important? A few reasons. Number one being perspective. By shooting from different angles, you can give your audience multiple perspectives of what they're looking at to help them understand the scene and feel more connected to it. Number two, emotion. Different camera angles can help you convey different emotions, as we'll talk about more in just a moment. And number three, editing. Editing your video becomes a lot easier when you have multiple angles to choose from, which will ultimately help you tell a better story. Now that you understand the why, let's talk about what are the 12 most popular camera angles you'll see in everyday films and when you want to use them. You have your wide shot, your long shot, your medium shot, the cowboy shot, a tight or close-up shot, a detail or extreme close-up shot, a low angle, a high angle, a Dutch angle, an over the shoulder, a POV shot, and a cutaway shot. A wide shot is usually captured on a wider angle lens so as to see more of your surroundings and is more frequently used when you're wanting to establish a location so the viewer can understand where the scene is taking place. Wide shots can also be used to portray emotion like loneliness, insignificance, or feelings of being removed from the action. A long shot is also used to establish location, but with a bigger emphasis on your subject filling the entire frame, usually showing their full body. This look is best created using a tighter focal length and shooting from a distance. A medium shot is usually from the waist up and is used to help the viewer focus in on what your subject is doing or saying. This shot is also great for helping the viewer feel as if they are close to the subject, because a medium shot most closely represents the distance you view people from as you're having a conversation with them. A cowboy shot is in between a long and a medium shot, framed from the mid-thigh up, called so because it's popular use in Western films. This would be used instead of a medium shot if you need to show detail around the waist like a freaking gun. A tight shot is often just the head and shoulders of your subject, used mainly for dialogue or to show the detailed expression of your subject. Tighter shots are usually used for important or intense or intimate pieces of dialogue or action to help the viewer know that they should really pay attention to what's being said. And tight shots are typically best shot on tighter focal lengths, like around 50 to 100 millimeter. A detail or extreme close-up shot is used to put emphasis or importance on a specific detail in your image. Detail shots are a great way to create mystery and depth in a story to help draw the viewer's attention to the common theme. And again, detail shots are typically best shot on tighter focal lengths like 50 to 100 millimeters or macro lenses. A low camera angle is used to make your subject appear larger than life and to portray power and dominance. Low camera angles can also be made to portray wonder and majesty as long as your subject is smaller than what surrounds. Hai desainer, udah tahu Kohom belum? Buat kamu yang belum tahu, Kohom adalah platform desain
them in your image. A high camera angle does the exact opposite by portraying your subject as weak and inferior, or smaller and vulnerable. Now, a Dutch angle is basically any time you slightly tilt the horizon of your frame, and is usually used to convey an uneasy emotion like something isn't quite right, basically giving the feeling like the world is on its side. Dutch angles can be artfully utilized to tell us that something is wrong. Over-the-shoulder shots are exactly how they sound. When you have two subjects talking to one another, you put the camera behind the shoulder of one of the two, placing one in the foreground, giving the perspective as if you are the person that is being talked to. A POV, or point of view shot, depicts an angle that shows what a character is looking at. This type of shot allows the viewer to take on the perspective of the character and begin to understand their state of mind on a more personal level. This is commonly used in action or sports scenes to help give the audience the thrill of being in the driver's seat, and is usually shot on a wide-angle lens so that you can see more of your surroundings. A cutaway shot is an interruption of a continuously filmed scene, like inserting a view of something completely different. Cutaways are great to help transition to new scenes or to show side stories happening at the same time as your main story. So there you have a quick look at the 12 most popular camera angles. Let's now give you some examples of how we apply each of these angles into different styles of films. In our first example, we're going to show you a scene shot from all 12 camera angles we just mentioned to show you how much more life it brings to your film when you utilize camera angles. Check it out. As you can see, by adding multiple camera angles, it creates a variety of perspectives, adds more emotion of intensity, and it helps the editor more easily piece together a compelling story. Now, of course, we also added slow motion, sound effects, sound design, a letterbox, a color grade, and so on. But camera angles were a huge part of making this sequence more cinematic. Be careful though, adding more camera angles isn't always better. Before you start shooting extra camera angles for your scene, first ask yourself, does this angle add or take away from the story and emotion I'm trying to convey? Let's look at a second example where multiple camera angles would actually distract from the story rather than add to it. In this scene, let's say we're trying to portray an emotion of loneliness and mediocrity. Here's our first attempt at this scene, filmed with multiple camera angles. Check it out. Okay, so how did we feel? It was busy, right? Like our subject was in a rush or he was late. Definitely did not convey an emotion of loneliness because the camera was accompanying him the whole time. Let's try again using just one camera angle. Check it out. That felt a lot more lonely, didn't it? The frame was completely empty except for our main subject, thus portraying that he was all alone in a big, lonely world. And I see this mistake a lot in amateur films. People filming close-up detail shots of things that aren't important and not adding anything to the story. Why would you film a close-up shot of his watch or shoes unless he's looking at his watch to show that he's late for something, or showing that his shoes are untied, which would eventually lead to him tripping and causing drama in that scene? If those detail shots are irrelevant to the scene, which is just him walking all alone down a street, then it will confuse your audience because they'll be thinking, wait, why did they cut to a close-up of his shoes? Was there a detail on the shoes that I was supposed to catch? Was there something important on his shoe? Why did they go to a close-up there? So don't add angles unnecessarily unless it's adding to your story and the emotion you're trying to convey. Now, one thing to be aware of when filming multiple camera angles is something they teach in film school called the 180-degree rule. The 180-degree rule is basically an invisible line that you draw in the middle of your scene, and you have to make sure not to cross over the other side of that line as you are going from camera angle to camera angle. For example, in this scene, we
have dialogue happening between two people. Subject one is on the left side of the frame and subject two is on the right side of the frame. Using the 180-degree rule, we want to keep both subjects on their own side of the frame so that it's evident that they're talking to one another as you cut back and forth between them. If you were to cross over that line for one of the angles, they both be on the same side of the frame, making it harder for the viewer to know where each of these subjects are in relation to the other. The only time it's really acceptable to cross the 180-degree line is if you do a continuous shot moving across that line with one camera movement. But when cutting between two shots, make sure to stay on one side of that invisible line. There's also times where the 180 rule is less applicable, like when you're filming a montage of an event like a concert or a wedding. Oke, ini saya pause dulu sedikit ya. Jadi saya coba jelasin dari video yang tadi yang sudah kita nonton ya. Ini saya jelasin maksud-maksudnya ya. Pertama ada ini yang bagian ini. Nah bagian di sini, oh sorry, ini iklan lagi. Bagian Convey an emotion of di loneliness. sini maksudnya ini ada dua contoh di mana Check it out. contoh yang pertama ini. Nah, cara ngambil gambarnya nah, di situ kelihatannya nggak loneliness, tapi karena kebanyakan close up gitu, jadi kesan loneliness-nya tuh nggak berasa. Jadi kayak sibuk gitu kesannya ya, karena shotnya tight. Nah, jadi ngaruh juga gimana cara kita ngambil angle-nya itu ngaruh dengan story yang mau kita tampilkan. Okay, so how did we feel? It was busy, right? Like our subject was in a rush or he was late. Definitely did Nah, not ini convey dia an kayak gini emotion of shotnya. loneliness because the camera was accompanying him the whole time. Let's try again using just one camera angle. Check it out. Nah, kalau kita perhatiin musiknya, pemilihan musik, terus ini wide, dia turun dengan melihatkan semua frame yang ada sini, itu kesan loneliness-nya memang dapat. Karena tidak hanya sekedar shoot kamera aja, tapi juga musik itu berpengaruh ya. Ini kan dia jalan kayak gini, itu kesan lonely-nya kelihatan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ini 180-degree rules. Nah, Have to ini make sure not biasa to cross over the other side of that line as you are going from camera angle to camera angle. ini biasa kita pakai untuk ngambil gambar untuk orang adegan orang sedang ngobrol biasanya gitu. Nah, biasanya kan kalau ini paling kita sering lihat di berbagai di semua film hampir ada ya adegan ini ya. Adegan dua orang ngobrol gitu. Nah, ini between two shoulders ini maksudnya adalah kita harus ngambilnya patokannya adalah bahunya orangnya. Nah, di sini bahu orangnya ini penting sekali nih. Kalau dia tidak sejajar ya antara bahu yang satu dengan lawan bicara, kalau nggak sejajar maka dia nanti gambarnya akan turun naik gitu naik turun nggak konsisten. Jadi harus diperhatikan di bahunya sini nih. Nah, ini kita lihat ya, ini sejajar kan dengan bahunya sini, ini yang tinggi sejajar dengan yang tinggi, yang rendah sejajar dengan yang rendah. Karena dia ngambil shotnya dia dari atas angle-nya. Tapi kalau misalnya ngambilnya eye level dengan ini sejajar matanya gini, maka dia ini akan sejajar nih. Bahu sama bahunya ketemu. Cuman karena dia ngambilnya ini angle-nya high angle. Nah, tapi dia tetap aja sama kan, dia sejajar nih. Bahu sama bahu ketemu nih, atas sama atas ketemu. Nah, intinya harus selevel gitu. Cut back and forth between them. If you were to cross over that line for one of the angles, they'd both be on the same side of the frame, making it harder for the Oke. when cutting between two shots, make sure to Ya, stay. itu kira-kira videonya nanti detail videonya bisa ditonton di sini ya. Nanti mungkin saya copy paste aja kali di ini ya. Kita nanti ada rekamannya. Ada rekamannya ya. Aman. Nanti bisa ditonton di sini.
video fullnya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke berikutnya. Materinya juga biar mempersingkat waktu ya, nggak panjangan. Nah, berikutnya adalah ini kita juga setelah kita paham angle-angle shotnya, uh, yang berikutnya adalah 3 ini tahapan dalam membuat video ya, video short video atau long video sama aja ya. Yang pertama adalah ini pre-production, yang kedua production dan post-production. Nah, di pre-production kita menyiapkan semuanya yang berhubungan dengan konsep, dengan cerita, ya, terutama ceritanya. Jadi harus ada cerita walaupun itu kita hanya bikin konten untuk YouTube. Taruhlah misalnya kita nge-vlog gitu. Nge-vlog itu kan kata orang nggak perlu storyboard, nggak perlu cerita, nggak perlu ada apa-apa. Spontan aja nge-vlog. Sebenarnya enggak loh. Nge-vlog juga itu ada story-nya. Tapi story-nya bedanya nggak kita tulis gitu. Pakai skrip, pakai naskah, terus kita baca. Enggak. Nah, kalau kita nge-vlog ini, misalnya kita ambil contoh ngevlog lah ya yang paling gampang. Ngevlog itu walaupun kita pegang kamera di depan, itu story-nya tetap ada, minimal urutannya. Urutannya kita mau misalnya story garis besarnya mesti ada. Misalnya kita ceritanya tentang apa ya? Ceritanya tentang mau nyobain LRT misalnya gitu. Ceritanya kita mau ngevlog nih, cobain pertama kali naik LRT. Nah, berarti di dalam pikiran kita udah harus terbagi-bagi tuh. Pertama, masuk ke LRT, suasana di stasiun. Terus yang kedua, suasana di dalam LRT-nya. Dan yang ketiga, di stasiun tempat tujuan sampainya. Nah, itu kan kayak gitu aja itu sebenarnya udah story itu. Cuman kita nggak tulis aja dalam skrip, nggak usah formal. Jadi yang namanya story itu minimal itu sudah harus ada di pikiran kita. Nggak bisa kita nggak bisa kita ambil langsung shoot gitu aja random gitu ya random random shoot itu nggak bisa karena nanti videonya akan lemah, nggak ada ceritanya dan menjadi apa ya ya cuman shoot aja gitu, cuman ngambil gambar mentah raw. Tapi kalau bisa kita selalu ada story-nya gitu. Itu yang paling penting ya. Kedua adalah production. Nah, setelah kita ngambil gambar, kita ambil tadi contoh ambil apa naik LRT itu, kita ngambil gambar aja, ngambil gambar pakai handphone, mau pakai kamera apapun, kita ambil aja gambarnya. Yang penting sequence-nya berurutan gitu. Mulai kita masuk stasiun, udah gitu dalam LRT itu semua berurutan, ya kan? Kita ambil aja gambarnya gitu. Nah, yang kedua setelah itu kita pasti kita edit gambarnya, kita buang kita buang gambar mana yang kita nggak mau gitu kan. Kadang kita nge-shoot itu bisa continuous 10 menit, 15 menit gitu. Tapi kan nggak semuanya kita masukin gitu. Bisa aja itu cuman kita ambil sedikit-sedikit gitu. Nah, itu di editing biasanya kita rapihkan gitu ya. Shotnya kayak gitu. Setelah itu di render. Nah, di render biasanya kita kita pilih yang standar itu 1080p. Habis itu udah di-upload gampang. Sesimpel itu dan ngeditnya langsung di handphone gitu. Itu tahapannya ya. Nah, ini kedua untuk yang lebih advance kalau misalnya ada keperluan untuk komersial, untuk bikin iklan, misalnya bikin ya komersial untuk di agency, kita kita perlu lebih detail lagi. Kita kita perlu storyboard. Nah, storyboard itu lebih detail lagi supaya kita punya cerita itu nggak lari dari cerita awalnya dan juga kita bisa menjaga durasinya. Nah, kalau kita udah berurusan dengan durasi nih, ini saya agak harus detail. Misalkan kita bikin uh, video untuk iklan ya, iklan di TV atau di YouTube itu kan biasanya 10 detik, ada 15 detik. Nah, itu kan benar-benar harus pas gitu, nggak boleh lewat detiknya. Nah, itu harus pakai storyboard supaya nggak ada yang kebablasan lah gitu. Nah, ya ini salah satu contoh storyboard. Ini sudah
Dari story dituangkan menjadi frame, frame by frame, dan ini menjelaskan detail-detail shot yang akan diambil ya, seperti ini. Nah, ini adalah terjemahan dari story, kemudian digambar dari beberapa shot yang akan diambil gitu pada saat syuting. Oke, jadi pertama kali adalah yang penting ceritanya. Jadi setiap video itu pasti punya cerita, walaupun dia hanya ngevlog ya, hanya ngevlog, tapi perlu diingat kalau ketika kita bikin video, short video, itu kita sebenarnya bikin video buat orang lain, supaya orang lain bisa menikmati video kita. Nah, cara untuk orang bisa menikmati video itu harus ada story-nya. Jadi kita nggak bisa nampilin ke orang itu hanya random, ngambil gambar, habis itu udah gitu. Story-nya apa gitu kan. Nah, apalagi di YouTube. Jadi selalu usahakan ada story-nya. Oke, tips yang bisa dilakukan ya untuk memulai. Yang pertama, kita pakai aja alat yang kita punya. Kita punya kamera handphone, kita pakai aja kamera handphone. Maksimalin aja kamera yang kita punya. Kita punya DSLR, kita pakai gitu. Pokoknya yang kita nyaman aja. Tuh, alat yang kita punya dan yang kita nyaman. Yang the best saat ini kita punya handphone. Ya udah, pakai handphone aja. Kita punya DSLR mirrorless lebih bagus, kita pakai gitu. Terus idenya, kita harus punya ide ya, harus sekreatif mungkin ngembangin ide-idenya gitu. Eh, kita punya cerita nih, tapi misalnya ceritanya tadi mau naik LRT gitu, tapi nggak nge-shootnya jangan gitu-gitu aja, cuman shoot medium medium shot terus gitu, nggak gitu. Tapi kita kreatif dikit lah, misalnya kita taruh di bawah kameranya pakai tripod terus kita sorot ke kaki kita lagi jalan ya, kreatif 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 kayak gitu yang bisa kita tampilin. Terus kita sorot kamera keretanya masuk, atau kita bisa sorot apa tuh jadwal-jadwal keberangkatan kayak gitu. Nah, shot-shot kayak gitu perlu kita kita tampilin ya, supaya nggak monoton. Nah, ini lebih bagus kalau kita tulis ceritanya, walaupun tulisnya cuma satu paragraf pendek, supaya kita nggak lupa dan uh, kita ngerekam lebih efisien gitu. Kita uh, nge-shoot itu lebih efisien. Contoh aja gini ya, uh, saya tuh seharian saya jalan di kota tua. Saya ke kota tua gitu. Tapi sebelumnya saya udah bikin story karena saya udah tahu saya mau itu efisien gitu. Jadi gimana caranya seharian itu saya dapat banyak shot supaya saya banyak dapat konten. Akhirnya saya cari eh, ketemu ada saya bisa bikin 5 apa 6 konten gitu dalam satu hari. Dalam satu hari dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Terus saya di kota tua tuh ngambil gambar aja. Nah, itu saya bisa dapat 5 konten untuk YouTube. Pertama, petak 9, terus petak 6, Museum Kota Tua, sorry, Museum Bank Mandiri, eh, Kota Tuanya, satu lagi Museum Wayang, apa kalau nggak salah itu. Nah, itu saya bisa dapetin 5 kayak gitu karena udah direncanain. Jadi udah bikin storynya. Habis ini udah ngambil gambar seharian. Udah nanti dieditnya barengan, editnya belakangan. Nah, di situ gunanya kalau kita punya story itu kita bisa satu ngehemat biaya, ngehemat waktu, menghemat baterai kamera kita, dan kita dapat kontennya banyak. Nah, selalu shoot itu dengan kualitas yang bagus ya.
kalau misalnya kita tergantung kemampuan kameranya. Kalau kamera kita mampu sampai 4K silakan. Kalau baterainya kuat sampai 4K silakan. Tapi biasanya sih saya nge-shootnya biasanya pakai HD atau Full HD aja udah cukup 30 fps karena takutnya baterainya nggak kuat gitu. Ah, nah ini yang penting ya. Yang penting ini BCCP, BCCP. CCP itu adalah ini confident, consistent, dan persistent. Ini tiga ini aja yang penting. Nah, contoh gini, kalau kita mau ngevlog ya, ngevlog kan tuh diliatin orang tuh kita megang kamera sendiri gitu ya. Terus cek aja. Saya berpapasan sama orang lewat gitu. Ngapain nih orang ngomong sendiri? Oh dia lagi ngevlog. Udah biarin aja, pede aja. Terus gitu kita masuk ke museum gitu. Terus diliatin orang kamera di depan gini. Itu cuek aja di LRT kita diliatin orang lagi ngomong sendirian. Ya udah biasa gitu. Emang kadang-kadang emang kayak gitu aneh sih kan kayak orang aneh gitu ya kayak gitu. Tapi ya kita fokus aja lah sama sama konten yang mau kita bikin. Emang ini agak susah, tapi kalau udah biasa, kayaknya kita udah kebal sendiri gitu. Confident itu penting ya, confident. Yang kedua konsisten. Konsisten itu kita udah punya rencana. Oh, saya mau bikin konten ya untuk berapa berapa konten, 5 konten buat uploadan YouTube saya nih kayaknya. Saya mau bikin 6 bulan ke depan kontennya seminggu sekali atau 2 minggu sekali ada uploadan. Oh, berarti saya harus bikin konten berapa? Udah bikin aja terus gitu, konsisten aja terus aja gitu. Ya dipikirin ceritanya mau apa lagi nih, mau apa lagi nih, mau apa lagi. Pokoknya ya terus jalan aja gitu. Nah, saya sekarang di di YouTube saya tuh udah ada 141 video gitu ya. Nanti nanti ada saya share channel saya ntar di akhir ini ya, eh, akhir slide, di akhir presentasi. Yang ketiga adalah persisten. Persisten itu adalah eh, apa ya? Kalau orang bilangnya persisten itu nggak peduli waktu gitu loh, nggak mut-mutan gitu, nggak mut-mutan. Jadi mau bikin udah bikin aja. Misalnya aduh lagi males nih lagi nggak mood nggak gitu persisten tuh udah pokoknya gue mau jalan gue mau bikin hari ini gue harus dapat berapa konten kayak gitu tuh terus aja persisten persisten nggak peduli orang mau bilang apa nggak peduli lagi mood jelek lagi capek lagi apa udah kerjain aja jalanin gitu 3 ini sih yang penting sih yang penting untuk supaya kita bisa produktif gitu. And then terus kita langsung mulai aja, nggak usah tunda-tunda. Mau minggu depan deh gitu, enggak. Besok jalan aja deh coba gitu. Yang penting nggak usah nunggu sesuatu yang perfect ya. Artinya nggak usah nungguin ceritanya belum perfect nih, storynya belum ada. Ini nggak mulai-mulai, mulai aja dulu nggak apa-apa. Dan uh, setiap video yang kita bikin itu nggak langsung bagus. Biasanya percobaan pertama, kedua, ketiga tuh biasanya tuh jelek-jelek dulu gitu. Nanti udah bikin berapa video, udah bikin 5, 10, oh lama-lama belajar makin bagus, bagus, bagus. Ya itu sama proses lah, proses belajar kayak gitu semuanya. Sama bikin video juga kayak gitu. Jadi nggak usah malu, oh videonya ntar bakal kelihatan jelek gitu. Nggak ada yang peduli juga. Saya juga di YouTube juga video saya yang pertama hancur banget gitu. Saya lihat uploadan yang pertama, norak banget nih video saya. Video norak banget nih. Tapi itu proses gitu. Itu menandakan kita belajar kan. Belajar itu kan awalnya dari nggak bisa ya. Terus lama bagus, lama bagus, lama bagus gitu. Nah, terusin aja udah terusin. Lama kalau udah bagus, udah dia bagus kok gitu. Jadi nggak usah apa namanya nunggu bagus, perfect nggak usah. Mulai aja dulu. Get started yang penting. Oke, kayaknya itu aja ya materi saya hari ini. Terima kasih banyak dan ini bisa dilihat. Silakan kalau mau dilihat channel saya nih di sini di YouTube dan ini Instagramnya dan ini Facebooknya ya. Ya. Nanti Baik, bisa di-share mungkin ya. siap.
gitu. Dan ya terima kasih banyak untuk yang udah hadir. Sorry kalau agak panjang. Kepanjangan nggak ya Pak Jendro Ya, ya? ya ini belum udah pertanyaan. Sebetulnya malam ini luar biasa banget ya. Ini mohon izin ada yang bertanya. Saya mewakili di sini. Ada namanya Mas apa Iya. ya, Mas Nanda Birama. Itu bagaimana kok memakai lagu sendiri ini? Apakah dapat peringatan? Oh iya. Ah, Tuh. kemudian yang kedua, ini Mas dari Mas Nanda Birama juga. Instagram kadang cuma teruskan video orang lain ke story kita. Apakah kena blokir? Nah, itu dulu kita satu persatu deh. Ya, pertanyaan yang pertama dulu ya. Ya, Mengenai video di YouTube ya. Betul ya? ya, ya, Iya. Nah, YouTube pertama YouTube ya. Kalau kita bikin vlog misalnya, dan di situ ada musiknya, usahakan kita uh, pakai namanya non copyright music. Kalau kita search di Google non copyright music, ketik aja gitu. Nanti keluar tuh ada SoundCloud, macam-macam, ada websitenya, ada yang website yang menawarkan musik non copyright. Apa itu non copyright musik? Musik yang aman. Nah, YouTube itu punya ketentuan dia menjaga hak cipta musik ya. Jadi kalau kita pakai musik lagu orang di YouTube, boleh, bukannya nggak boleh. Tapi di description-nya kita wajib cantumin cantumin judul lagu, penyanyinya, copyright semuanya pokoknya. Penyanyinya, judul lagunya, eh, apa namanya, rilisnya gitu ya, rilis by apa, recordnya gitu. Itu lengkap harus ya, dicantumin di description-nya harus ada. Nah, gimana kalau kita ya, lupa nyantumin? Biasanya kita ditegur sama YouTube. Jadi nanti di video kita tuh ada tanda seru gitu di video kita, copyright issues ditulis gitu. Nah, gitu. Nah, biasanya kalau kita nggak cepet kita lengkapin, itu sebaiknya kita lengkapin aja kan kita bisa edit tuh di description-nya tuh, di YouTube Studio tuh tinggal kita tambahin aja, tambahin. Nah, udah kita save. Kalau nggak di kalau nggak dilengkapin, nanti lama-lama di take down sama YouTube-nya video kita ya, gitu. Nanti kita dapat peringatan di email sama YouTube, kalau video ini mau di take down gitu. Nah, itu oke. satu. Nah, kalau di Instagram sebaiknya kita pakai aja lagu yang udah disediain dari Instagramnya tuh kan, kita klik add music gitu kan. Karena semua lagu yang di Instagram itu lagu yang udah license itu. Ya. Satu Mm-mm. lagi, Mas, Yang kedua Pak pakai Janu, ini apakah bisa memakai kamera pocket? oh bisa banget. Hmm. Kamera pocket itu bagus ya. Kamera pocket itu eh cuman mesti mesti dilihat di speknya kamera, masing-masing kamera kan beda. Dilihat pertama kemampuan record. Ya, di sini mungkin jaringan sebentar saya cek kembali ke Pak Satya. Ya baik, sambil menunggu menunggu beliau jaringannya lancar. Ini, ini di kolom chat kita ada kolom feedback ya. Kolom kolom feedback itu nanti silakan dilengkapin karena kita akan akan apa ya, akan memprioritaskan kira-kira apa yang menjadi kebutuhan teman-teman untuk webinar berikut. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, ini sambil sambil menunggu dari apa sambil menunggu dari narasumber Pak Satya, kita tanggal tanggal apa ya? Tanggal 8. Bentar. Ini saya tak sounding ke Pak Satya sebentar. Oke, tanggal 1, Pak. Ya, baik. Ini saya akan info untuk webinar tanggal 1 di 1 November itu ada namanya eh, branding. Mohon izin nih saya akan set dulu Kreatif kira-kira branding. kreatif branding sebentar ya. Ini saya akan share webinarnya sebentar nih karena tiba-tiba nge-freeze sebentar nih cek. Ya, saya mau izin share screen. Ya, share screen. Baik. Ya, ini di tempat kita ini kan ada beberapa apa ya channel sebentar saya cek. Nah, webinar sebentar cek Di home, Pak. Instagram. Di home. Home, oke. Ini di home, oke, baik. Ya, di kita ini rencananya itu tanggal 1 November. Ini akan ada creative branding, sama ya, waktunya sama. Kemudian 7:30 ya, biasa ya, kita ini selalu ada insight baru buat teman-teman. Kira-kira semacam itu. Nah, kembali lagi untuk di materi hari ini ada di kolom chat ya. Monggo teman-teman bisa lengkapin di kolom feedback. Di situ kita akan coba untuk me- memilah dan di sana prioritas dulu ya, prioritas yang akan kita upload di webinar, informasi webinar. Baik, ini ada satu pertanyaan untuk monetasi di YouTube. Apakah jam tayang 4.000 jam per video dijumlahkan video sudah kita upload, kemudian setelah kita terhubung Google AdSense, apa kita wajib mempunyai alamat website ya? Nah, ini memang di sini masih menjadi pertentangan buat banyak teman ya. Apakah kita mengejar 4.000 jam tayang untuk dilihat dulu, ataukah kita dalam berkreasi itu apa ya, mengutamakan apa yang kita bikin. Saran kami, karena kami berada di lingkungan industri, sebaiknya jangan terpancang harus menyediakan, harus kita mengupload dilihat sampai 4.000 jam, sehingga kita justru mengabaikan mengejar mengejar 4.000 jam dulu daripada kita memperkaya konten. Kami punya teman-teman bahkan di YouTube itu tidak banyak, tetapi secara monetize jadi apa ya? Luar biasa, banyak klien, banyak kemudian banyak relasi, dan itu tidak terganggu harus 4.000 jam, kira-kira semacam itu. Nah, ini kan tentunya menjadi catatan buat kita semua bahwa kita jangan mengejar goalnya harus dapat sekian dulu, dapat AdSense baru di ACC. Enggak. Yang penting berproses, yang penting yang melakukan apa yang kita senangin ya, passion ya. Sama dengan di kami ya, di Harmoni ini kita berjalan tidak mengejar harus jadi dulu, enggak. Sambil berproses, alhamdulillah kami justru mendapatkan klien dari banyak 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 klien ketika kami berproses. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, dari catatan Pak Satya tadi, karena beliau ternyata ada kendala di internet ya, ada internet dan mungkin jaringan, ya sambil menunggu. Nah, ini teman-teman, ini kalau tadi disampaikan bahwa ada effort kalau misalnya berlangganan, mungkin CapCut atau mungkin KineMaster, itu yang tadi disebutkan per tahun 260.000. 260.000, ternyata ketika kita hitung, itu hanya 700 per hari. Jadi manfaatkan itu sebagai bahan jualan. Jadi mengeluarkan 700 pun sebetulnya nggak menjadi soal ya. Kalau kita pengen lebih profesional, kalaupun gratis sih fine-fine aja. Yang penting ada passion untuk berkarya. Kemudian hal yang lain lagi adalah teman-teman perlu ya membuat story ya. Saya sendiri memang suka nyatat ya.
kemana-mana saya selalu punya catatan kecil untuk saya buat apa ya, saya buat apa, dan itu ternyata banyak banyak manfaatnya, banyak fungsinya, banyak banyak faedahnya ketika kita akan melakukan kreatif, kira-kira semacam itu. Nah, oke. Sampai sini silakan mungkin kita bisa mengendal Pak Satya. Ada yang disampaikan? Monggo teman-teman sambil dicek ya. Ini nanti yang menulis form, kemudian untuk apa ya soal kami akan kirimkan by email dan ketika nanti teman-teman akan balik ke kami, maka di situ kita akan berikan sertifikatnya, terutama buat si mahasiswa ya, guru boleh kira-kira semacam itu. Ya, sambil menunggu. Ya, kira-kira ada yang disampaikan? Oh ya, ini mohon izin, ini karena waktunya juga terlampau mepet, tidak terasa ya. Mohon izin kalau luang apa ya, longgar, bisa di on cam kamera kita akan dokumentasikan di kita. Nah, monggo bisa kita screenshot kalau misalnya longgar sebelum kita. Nah, oke. Ya, oke. Ini siapa nih? Oh, masih Ibnu Rifai. Oke. Wah, Mbak Eko ini Bu Guru. Bu Guru ya, salam ya, ketemu lagi. Baik. Oke, baik nih kalau yang oke Pak Ju, Andri Rahman, Mas Nanda, salam kenal Mas Nanda. Ketemu kembali. Ya, baik. Mohon izin untuk screenshot. Ya, oke. Ya, ya, oke. Baik. Di sini Mas Nanda ada soal ya. Nah, ada soal yang disampaikan. Nah, oke. Sip. Soal monggo nanti bisa ditindaklanjuti maksimal 1 minggu deh sambil kita menyiapkan material material apa ya sertifikat. Nah, jangan lupa ini kita tuliskan ya di kolom chat. Ini website kita, website di websitenya tuh harmoni.id dan IG sama dia harmoni.id. Nah, ini insya Allah ini apa ya? Insya Allah kami selalu mohon maaf ini ada yang keliru, harmoninya salah. Koreksi, harmoninya O-nya 2. Oke, ya. Nah, ini kan mudah-mudahan apa yang kami share di malam hari ini eh, bisa memberi manfaat buat teman-teman dan tentunya kami terus ingin berkolaborasi dengan teman-teman. Kontak kami, kemudian di website ini silakan bisa berdiskus, kemudian di email kami juga ada. Terus hal yang lain lagi adalah eh, di teman-teman yang punya potensi silahkan apa ya, mengekspor untuk kami bisa tampung, bisa kami akomodir supaya paling nggak mungkin mahasiswa bisa menjadi next, bisa menjadi bagian tim kita. Kemudian bagi yang praktisi, kemudian atau praktisi atau mungkin yang terbiasa dunia internet, monggo kita bisa diskusi seasik mungkin lah, kira-kira semacam itu. Baik, ini ternyata udah waktunya. Saya mau izin sama Pak Satya dulu. Wah, Pak Satya ternyata mau izin. Mohon izin. Bisa. Sebentar ini. Sebentar, kita menunggu Pak Satya dulu ya untuk bisa masuk sebentar untuk menyapa teman-teman. Oke, kami kontak dulu Pak Satya. Oke, dia bisa masuk nggak? Satya untuk oke, lihat dulu. Ya, teman silakan sambil menunggu Pak Satya sebentar, monggo teman-teman yang akan discuss, monggo. Ya, mudah-mudahan bisa oke, baik. Halo Pak Satya. Iya, Ya, putus ya. ya, monggo, monggo.
Nah, ini luar biasa. Jadi malam ini teman-teman akan mendapatkan video yang kita edit dulu Pak Satya. Video nanti apapun yang disampaikan, alhamdulillah kita teman-teman respect ya, teman-teman juga antusias. Ini karena keterbatasan waktu dan nggak usah khawatir ya, semua yang disampaikan Pak Satya nanti teman-teman bisa lihat di web kami yang utuh. Nah, utuh. Mungkin ada yang tidak kita optimalkan lagi. Pak Kirim Satya ke mohon email. izin, ada yang disampaikan Pak Satya? Ya, monggo Pak Adi, ada yang disampaikan? Ya, dikirimkan ke email waktu mendaftar Pak video juga. Ya, oh baik, baik. Oke, ya. Baik Pak Satya, ini karena waktu terus mepet, Pak Satya bisa menyampaikan satu quote atau kata mutiara atau kira-kira penyemangat Pak Satya. Monggo Pak Satya. Terima kasih. Ya, jadi kalau dari saya mungkin yang paling penting get started gitu. Kata-katanya itu yang paling penting. Karena kita ngerasa kalau mau bikin video gitu ya, kita selalu gini, penyakitnya malu, takut jelek gitu. Karena nggak perfect gitu. Nggak usah kayak gitu. Karena itu biasa banget sih. Kalau kita bikin video yang pertama kali ini, pasti itu memang dilema pertamanya kita mau semuanya itu kelihatan proper, kelihatan bagus. Padahal kita nggak sadar kalau kita lagi belajar sebenarnya, dan belajar itu nggak langsung bisa, nggak langsung bagus. Jadi yang paling penting adalah get started, dimulai aja terus, dimulai dan terus biar continue, dimulai dan continue terus gitu aja. Ya mungkin itu dari saya Pak Jenderal. Baik, terima kasih Pak Satya. Malam ini luar biasa banget. Dan teman-teman jangan berhenti berkarya dan tetap ya tadi disampaikan Pak Satya, get started apapun kondisinya ya. Malam ini terima kasih Pak Satya yang telah memberikan Terima inspirasi kasih buat Pak kita. Jenderal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberi manfaat kita semua dan kita senang dan Terima jangan kasih lupa teman-teman semuanya juga. dan tunggu Terima kasih. aktivitas Harmul di selanjutnya. Baik, kita bisa applause ke Pak Satya. Terima kasih Pak Satya di malam ini. Terima kasih Teman-teman, sama-sama. teman-teman silahkan tetap kreatif dan manfaatkan apa yang sudah disampaikan Pak Satya dan jangan berhenti berkarya. Baik, kami dari Harmoni, tim Harmoni, Pak Satya, malam ini terima kasih telah berbagi dan jangan lupa kita terus berkreasi dan tunggu kabar yang asik di Harmoni selanjutnya. Terima kasih Pak Satya. Ya, Terima kasih. ya, Pak monggo-monggo. Jenderal. Terima kasih, monggo-monggo. Ya, terima kasih teman-teman yang terakhir ya. Mohon izin Pak Jenderal. Ya, monggo-monggo.